Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya akan berkhotbah tentang pahlawan, tapi saya ada judul sendiri tentang sikap kepahlawanan ketika kita sedang terjepit. Nah, kita buka di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Yang perempuan baca yang ganjil, yang laki-laki baca yang genap. 30 sampai 1 sampai 6. 30 ayat 1 sampai 6. Udah ketemu semuanya? Satu Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Yang perempuan Ganjil, yang laki-laki genap. Udah. Nah, yang perempuan baca ya. 1, 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Siklag. Siklag telah dikalahkan orang mereka dan dibakar habis. perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, maka kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan suara nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yonatan yang Gilead, bekas istri Nabal, orang Ammon itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud memuatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, di cerita ini kita bayangin Daud baru aja sampai di tanahnya, ternyata tanahnya udah di bumi habiskan. Terus istri dan anaknya udah ditawan sama orang Amalek. Nah, dia juga sama orang-orang di tanahnya itu pada bilang udah hampir mau lemparin batu ke Daud. Ini gara-gara kamu nih Daud, jadi kayak begini. Dia bilang gitu kan. Nah, di situasi itu kan si Daud lagi terjepit kan. Nah, kita mungkin sebagai anak remaja juga pernah terjepit atau tertekan. Tapi bedanya kita nggak lagi di perang. Kita lagi diterjepit dalam hal apa? Misalnya gara-gara teman, atau guru, atau orang tua. Itu bisa aja kan. Saya remaja kan biasa gimana lah. Tahu sendiri. Nah, sekarang kita mau tahu nih, apa aja nih sikap kita yang harus kita lakukan, sikap kepahlawanan kalau kita lagi terjepit. Mari kita buka di 1 Matius 14 ayat 15 sampai 16. Matius 14 ayat 15 sampai 16. Maksud saya itu. 15 sampai 16. Oke. Saya bacakan ya. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Seluruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah, cerita ini kan kayak Tuhan kan memberi memberi makan 5.000 orang. Nah, murid-muridnya waktu siang tuh udah dielulukan tuh sama 5.000 orang. Ini murid Yesus, murid Yesus apa sih gitu, jago pokoknya. Nah, tapi pas malamnya nih, murid Yesus bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan udah deh suruh mereka aja cari makanan sendiri. Kita ya udah diem aja di sini. Pokoknya dia suruh ke desa-desa cari makan sendiri. Nah, tapi Tuhan bilang apa? Enggak, kamu yang harus cari makan buat mereka. Nah, itu kan sama aja sih. Murid-murid Yesus itu kan kayak apa ya? Melemparkan tanggung jawabnya. Nah, kita sebagai pahlawan kalau kita sedang terjepit, kita nggak boleh tuh kayak melempar tanggung jawab atau lepas dari tanggung jawab. Contoh lain misalnya kayak Yunus. Yunus kan disuruh pergi sama Tuhan ke Niniwe kan. Tapi dia apa? Disuruh ke utara, dia malah ke selatan. Itu sama aja, dia kan melepas dari tanggung jawabnya. Akhirnya apa? Ditelan sama Tuhan 3 hari 3 malam. Ditelan sama ikan paus 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Tapi Tuhan apa? Tuhan masih sayang. Buktinya udah 3 hari 3 malam dia masih sangat bugar aja kan. Nggak sampai bonyok atau enggak kan, itu enggak. Itu Tuhan masih sayang. Jadi apa? Yang pertama, nggak boleh lepas dari tanggung jawab.
Nah, yang kedua ada di Markus 4 ayat 38. Nah, saya bacakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, di sini kan murid-murid Yesus sudah bergaul kan sama Tuhan. Udah lama banget pokoknya. Tapi di sini Tuhan, murid-murid Yesus tuh kayak menyalahkan Yesus. Tuhan, engkau nggak pedulin kita ya? Udah mau amin ribut gitu kan? Tapi Tuhan, kadang kita juga sering kan menyalahkan orang. Misalnya, ini nih Sebastian yang salah, jadi gue kayak begini. Atau enggak, ini nih Josephine yang salah, jadi gue kayak begini. Nah, kita sering menunjuk kesalahan orang. Tapi kita nyadar gak sih ada 4 jari yang nunjuk ke kita? 1 jari sama 4 jari banyakan mana? 4 jari kan? 4 jari yang menunjuk ke kita. Nah, bukan berarti nanti kita tunjuk, lu yang salah nih, kayak gini. Itu nggak boleh, itu sama aja itu nggak baik. Tuhan tuh nggak suka kalau orang kita sering nunjuk kesalahan orang. Kalau kita sendiri tuh nggak nyadar. Jadi apa yang kedua, kita nggak boleh menyalahkan orang. Kita harus introspeksi diri dulu. Nah, yang ketiga itu kita balik lagi ke 1 Samuel 30 ayat 6. Nah, di situ kan diceritakan bahwa Daud sangat terjepit karena rakyat-rakyatnya mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Nah, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di sini Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Udah saya serahkan kepada Tuhan, apa Tuhan yang berkehendak gitu. Kan ada lagu, kalau kita lepas tangan pasti Tuhan turun tangan. Nah, di sini kita juga gini, kita harus percaya sama Tuhan, kita harus serahkan semua Tuhan. Bisa kita gitu sipit nih, aduh Tuhan, saya bingung nih mau ngapain. Ya udah kita serahkan ke Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan mau membantu kita. Tuh pasti Tuhan turun tangan. Kalau Tuhan nggak pernah kekurangan dan Dia selalu memberikan bantuannya kepada kita. Nah, yang keempat itu selalu memprioritaskan Tuhan atau mengutamakan Tuhan. Jadi kalau kita ada masalah atau tekanan, kita harus selalu mengutamain Tuhan. Karena Tuhan itu kan juru selamat kita kan, jadi kita harus utamakan Tuhan. Nah, saya ada sedikit kesaksian nih waktu tentang kelahiran saya. Waktu itu mama saya cerita, jadi setelah ngelahirin cici saya, 1 tahun kemudian itu mama saya mengandung lagi. Cuman di situ harus diangkat karena janinnya ada bermasalah gitu. Dioperasi, terus dokter banyak udah bilang nggak bakal bisa punya anak lagi, kemungkinannya kecil banget katanya gitu. Ya udah, akhirnya mama saya sama papa saya sama cici saya udah serahin ke Tuhan. Kalau Tuhan kan pasti, kalau Tuhan ngasih pasti terjadi dong, ya kan? 5 tahun tuh nunggu, masih terus berdoa. Dan waktu itu di salah satu gereja kayak mau doain, ayo yang punya masalah maju ke depan. Papa saya, cici saya sama mama saya itu maju ke depan, berdoa bareng dan didoain sama pendetanya. Nah, terus berapa bulan kemudian itu mama saya mengandung dan jadilah saya. Dan jadilah saya, terus sama cici saya dipanggil nama Angel. Mungkin ya karena kebaikan Tuhan ya, jadi saya bisa lahir di sini, bisa ngasih khotbah buat kalian semua. Ya puji Tuhan aja, sangat itu ya gitu. Jadi yang saya tekankan di sini tuh, yang pertama, kita nggak boleh lepas dari tanggung jawab. Yang kedua itu yang menyalahkan orang. Contoh lainnya menyalahkan Tuhan apa sih? Yang sering menyalahkan orang, contohnya kayak Adam makan buah terlarang gara-gara dihasut sama itunya kan, istrinya, ayo makan. Terus secara nggak langsung kan Daud bilang sama Tuhan, ini loh Tuhan, perempuan Adam, ini loh Tuhan, perempuan yang kau ciptakan buat saya, dia yang nyuruh saya buat makan buah ini. Secara nggak langsung kan si Adam menyalahkan Tuhan dong. Itu nggak boleh. Nah, iya, pokoknya menyalahkan itu nggak boleh dan dilarang sama Tuhan. Yang ketiga itu serahkan semuanya kepada Tuhan, pasti Tuhan bantu. Terus yang keempat itu prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan. Kita ini
pahlawan remaja, pahlawan Tuhan. Kita ini umat pilihan. Dari itu kita harus mempunyai sikap keempat itu pahlawan supaya kita menjadi pahlawan Tuhan yang berguna untuk semua rakyat di sini. Sekian dari saya, semoga Tuhan memberkati.